Bukankah sudah waktunya bagi kru sang Raja Bajak Laut alias Koper Gaban untuk muncul di cerita saat ini? Terutama kita yang saat ini sudah masuk ke saga terakhir dari One Piece dan persiapan untuk semua perang yang akan terjadi, apalagi perang besar yang akan menjungkir balikan dunia ini. Nah, garis players di film ini sini, sebelum kita membahas lebih dalam, jangan lupa untuk tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah juga, karena One Piece itu udah masuk akal, tapi akal bisa masuk. Jangan lupa juga untuk subscribe ya. Jadi oke lah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, bukankah sudah menjadi kebiasaan lah ya sejak lama sekali ketika ada sosok yang dikatakan tapi tidak dimunculkan orangnya, pasti rata-rata pemikiran pertama kita adalah, wah ini nih kayaknya Koper Gaban. Ini mirip lah kalau muncul satu karakter apalagi cewek langsung, wah ini next nakama nih. Ya ini tren yang ada sejak lama sekali lah. Dimana mulai dari seseorang yang ngobrol dengan Krokus di Tanjung Kembar dari cover story tersebut, langsung pada bilang jika itu adalah Koper Gaban, yang sebenarnya ini teori yang sangat lama juga sih. Lalu yang baru-baru ini juga seperti seseorang dengan luka bakar yang kita tidak tahu siapa, karena sebenarnya banyak sekali kemungkinan yang terjadi, dan pasti seharusnya seseorang dengan luka bakar yang dikatakan Kid ini, dia harus mengerti atau setidaknya tahu lah tentang sejarah, karena saat itu mereka membicarakan konteksnya adalah Poneglyph, dimana beberapa kandidatnya seperti Vegapunk pada awalnya yang seharusnya ini udah gagal sih karena dia terlihat tidak ada luka bakar dalam tubuhnya. Lalu masih ada Aokiji atau Kuzan yang jelas lah dia ini ada hubungan dengan Ohara, Robin, dan sebagainya, yang juga dia memiliki bekas luka bakar yang guys sebenarnya masih belum tahu nih apakah dia masuk kandidat atau tidak. Dimana kandidat lain adalah Sabo yang dia juga lama bersama Robin di Revolusioner, dan juga adalah Koper Gaban yang sosok inilah selalu dihubungkan jika ada siluet seperti itu. Apalagi Koper Gaban ini dia sudah sampai ke pulau terakhir dan dia adalah salah satu orang yang tahu tentang segala hal di dunia ini. Ya masalah akhirnya yang Kid maksud siapapun kita tidak tahu, apalagi ada fakta baru nih terkait Saulo yang katanya masih hidup dan tubuhnya pun jelas terluka bakar akibat hangusnya Pulau Ohara. Dia pula jelas ada hubungan dengan Ohara, Robin, Poneglyph, dan banyak lagi. Jadi sebenarnya satu karakter ini satu yang paling memungkinkan sih jika kita bilang masalah seorang dengan luka bakar. Apalagi Saulo juga dia adalah warga dari Elbaf dan ras Elbaf yang sekarang bahkan Kid ada di pulau tersebut. Apakah mungkin memang seseorang dengan luka bakar ini adalah Jaguar de Saulo, atau malah jangan-jangan orang nomor 2 dari Raja Bajak Laut alias Koper Gaban? Dimana jika kita bahas lebih lanjut terkait siluet man ini yang bahkan nama Gaban pun banyak disebut kembali setelah Vegapunk meminta tolong kepada seseorang yang kita tidak tahu itu siapa dan dikatakan dia ada di Pulau Egghead, yang dengan mudahnya bilang orang ini saja sudah cukup menghadang semua anggota CP0, yang pastinya dia adalah seorang yang sangat hebat kan? Yang di sini cocok emang Koper Gaban, tapi rasanya dia mau diperintah Vegapunk yang notabene lebih muda kayaknya kurang sih. Lalu apakah mungkin masalah Gaban ini dia benar-benar akan dimunculkan di cerita kembali atau tidak? Nah, mari kita akan coba membahas sedikit. Jadi jika kita bahas Koper Gaban, bukankah sebenarnya ini hal yang pastinya tidak ada habisnya? Apakah dia akan muncul atau dia hanya sekedar legenda yang diketahui? Atau mungkin dia hanya sekedar legenda yang ya udahlah asal kita tahu ternyata ada orang lain selain Rayleigh dan Koper Gaban. Yang sejujurnya banyak sekali alasan kenapa Gaban seharusnya mau tidak mau sudah waktunya untuk dimunculkan. Mulai dari kenapa sih Oda harus melihatkan role dari Koper Gaban ini yang cukup tinggi di kru dari Roger, yang bisa dibilang dia ini kurang lebih sama lah seperti Rayleigh. Untuk Rayleigh jelas lah ya, dia ini adalah sang tangan kanan yang sudah diulang berkali-kali. Bahkan terakhir diperkenalkan saja di Amazon Lily dikatakan dia adalah right hand of the king of the pirates. Tapi untuk Gaban bahkan disandingkannya dengan seorang yang sehebat itu ketika melawan Shirohige 26 tahun yang lalu. Jadi sudah jelas lah masalah Gaban ini adalah seorang yang sangat hebat dan seharusnya sangat berpengaruh juga. Dan jelaskan tipikal Oda, orang yang diplot penting tapi akhirnya cuma jadi legenda doang, rasanya bukan Oda banget.
Ini akan sama halnya seperti legenda-legenda dari Rocks yang lain, entah Shiki lah atau Aochoku lah yang baru-baru ini disebut, yang bahkan Miss Bakin pun ternyata bagian dari anggota Rocks juga. Yang kemungkinan mereka ini akan dimunculkan dan akan berperan kembali walaupun kita tidak tahu kira-kira akan dibawa kemana masalah plot yang ada. Dan untuk skop pergaban pun seharusnya kurang lebih akan seperti Rayleigh atau minimal seperti kru bajak laut lainnya yang cukup ter-highlight. Ya, dimana highlight lumayan tinggi pertama yang ada dari kru dari sang raja bajak laut tentu saja dia adalah Crocus, orang yang juga diberikan plot kepada bajak laut kita yaitu topi jerami setelah masuk ke Grand Line dan langsung bertemu dengan Crocus ini, yang ternyata dia adalah mantan kru raja bajak laut yang juga mengetahui segala hal tentang dunia ini, Laugh Tale dan yang lain-lainnya. Yang sejujurnya awal kemunculan dari perkenalan Crocus ini sangat kocak sekali ya, dimana Crocus sendiri bilang jangan macam-macam, nanti akan ada seseorang yang akan terbunuh, dan dia menjawab bahwa dirinya yang akan terbunuh padahal tidak tahu saja sepertinya jika Crocus serius pada saat itu, satu kru dari Luffy ini bakal punah oleh Crocus yang mantan kru dari raja bajak laut, yang wadaw ini bercandanya gila banget. Gimana terkait bimbingan dari Crocus ini sebenarnya secara tidak langsung, terutama terkait rute di Grand Line, log post dan yang lain-lainnya. Di situ dia bilang kalau kita mengikuti semua rute dari log post sampai akhir, mereka akan sampai di pulau terujung, di mana semua rute dari pulau yang ada akan tertuju ke satu pulau tersebut. Yang sebenarnya awalnya kita menyadari jika itu adalah pulau Laugh Tale, tapi ternyata cara untuk mencapai Laugh Tale itu memiliki rute yang berbeda, dan ternyata pulau terujungnya bukan Laugh Tale melainkan pulau Lodestar, di mana ini pun pernah disebutkan di flashback Roger bersama dengan Shirohige. Di situ Roger dan krunya berhasil sampai ke sana dan akhirnya dia menyadari jika pulau Lodestar ini bukanlah pulau terakhir di Grand Line, melainkan ada satu pulau lain yang akan muncul jika berhasil memiliki beberapa syarat yang tentu saja kita semua tahu, yaitu rutenya dapat ditentukan dengan memiliki 4 Road Poneglyph. Dan sisi yang bersinggungan itulah yang akhirnya akan menjadi rute dan tempat dari misterius Pulau Laugh Tale ini. Jadi dari Crocus saja sebenarnya sudah satu karakter yang terkonfirmasi lah ya membantu Luffy dan yang lain-lainnya untuk berlayar. Dimana kru dari Raja Bajak Laut yang membantu Luffy juga, yang bahkan ini pun next level membantu tentu saja dia adalah Rayleigh, yang tepat juga di penghujung Grand Line saat perbatasan dari Red Line. Dimana awalnya Crocus adalah ketika mereka baru sampai dari Red Line yaitu di Grand Line ini, dan sekarang di ujungnya bertemu lagi dengan kru dari Raja Bajak Laut yaitu Rayleigh. Di sini Rayleigh tidak hanya membantu berlayar saja untuk sampai ke Pulau Fishman, tapi dia ini definisi membantu secara penuh. Dia menolong Luffy di Sabondi, dia full next yang membantu memberitahu seluruh kru terkait ide dari 3D2Y, bahkan dia melatih Luffy selama 1,5 tahun untuk mempelajari haki agar siap untuk menghadapi dunia baru. Yang wah ini sih udah next level banget lah masalah ngebantuin dari kru Raja Bajak Laut. Jadi lagi-lagi terkonfirmasi untuk kru Raja Bajak Laut saja, seperti inilah bantuan mereka untuk kru dari Mugiwara. Serta bantuan tidak langsung adalah Kozuki Oden, ya walau melalui anaknya yaitu Momonosuke dan Alpha Ono Kuni, tapi ini juga menjadi satu pengalaman terpenting bagi Luffy untuk menumbuhkan sisi leadership dan kemampuannya. Dimana menurut saya sisi terakhir dari lautan ini yaitu dari Red Line adalah ujung dari New World, yang kita semua tahu itu adalah Pulau Lodestar, yang sepertinya ini juga sudah menjadi teori umum sih jika nantinya Skopper Gaban lah yang akan berdiam di sana, entah apa yang akan dilakukan. Karena dari petunjuk Crocus pun terkait pulau tujuan log post yang akan mengarah ke satu pulau dan itu adalah Lodestar, sebenarnya itu sudah menjadi clue jika minimal banget kita akan sampai ke pulau tersebut. Yang sejujurnya plot terbaik menurut saya adalah jika nantinya pulau ini benar-benar akan menjadi kunci untuk perjalanan terakhir Luffy mencapai ke the real pulau akhir alias Laugh Tale. Dimana jawaban ini akan valid jika Skopper Gaban nantinya yang memegang Road Poneglyph terakhir, dan mungkin dia juga yang nantinya akan menunjukkan bahwa seorang yang pantaslah untuk mendapatkan Road Poneglyph tersebut. Yang bukankah lagi-lagi itu semacam tes untuk membuktikan kehebatan dan kecocokan dari kapten kita. Karena satu hal paling menarik dari Gaban adalah bahkan Rayleigh pun tidak pernah menyinggungnya loh. Dia malah menyinggung Crocus di Sabondi Archipelago, tapi tidak dengan Skopper Gaban. Yang seakan-akan karakter ini sangat disembunyikan, tapi ya mari kita lihatlah bakal dibawa kemana satu karakter yang selalu dihubungkan dengan segala siluet apapun itu. Nah lagi-lagi jika kita membahas masalah siluet dan orang yang
diajak ngobrol oleh Vegapunk di Pulau Egghead, entah lagi-lagi saya tidak merasa jika itu Gaban, yang kemungkinan besar jangan-jangan jika itu adalah Fujitora. Karena sebenarnya untuk bahasa ini harusnya hanya dimengerti oleh orang Jepang sana. Dikatakan seseorang di balik Denden Mushi yang berbicara dengan Vegapunk, dia ini berbicara dengan sangat sopan sekali. Dan dikatakan juga urutan orang yang berkata sopan salah satunya adalah Fujitora. Jadi apakah mungkin dia adalah Fujitora yang tidak boleh kembali ke markas Angkatan Laut oleh Akainu, akhirnya berdiam diri di Pulau Egghead, yang bukankah dia pula seharusnya cukup dekat dengan Vegapunk? Nah, atau jangan-jangan orang tersebut yang dihubungi oleh Vegapunk adalah Stussy, terutama di chapter terbaru terkonfirmasi jika dia ini adalah cloningan pertama yang dibuat oleh Vegapunk, Caesar Clone, dan yang lain-lainnya dahulu. Yang bahkan di sini pun dia beraksi untuk menghentikan Kaku dan akan mencoba menghentikan Lucci. Nah, kira-kira kalau menurut kalian yang mana nih yang lebih masuk akal yang dihubungi oleh Vegapunk tersebut? Nah, dalam rangka tahun baru Cina atau Imlek, kami dari Doraemon tentu saja ada diskon besar-besaran dong buat kalian, dan itu adalah diskon 50% untuk semua desain kaos yang ada di toko kami. Di mana promo ini hanya berlaku terbatas, yaitu di masa Imlek saja, tanggal 22 dan 23 Januari saja. Jadi buruan sebelum stok habis, langsung klik link di deskripsi video ya. Untuk pemesanan kalian bisa menggunakan COD dan bahkan banyak gratis ongkir juga. Jadi langsung klik link di deskripsi video ya. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Develop pamit, and I'll see you guys next time.